begini itu sudah Bu, nggak ada salah di antara kita, nggak ada dusta di antara kita, ya kan Bu? Nggak ada duka di antara kita. Yang ada kan apa? 00, 00, saling mengikhlaskan, saling merelakan, saling meridhoin atas semua yang terjadi di antara kita. Kan gitu ya Bun? Karena kita adalah saudara. Kita adalah saudara tetangga, satu RT, satu RW, seiman, seagama. Pokoknya ini double saudara ini Bun. Bahkan saudara kandung yang jauh aja nggak tahu berita kita kan? Nggak tahu kita kurus apa loyo, yang tahu tetangga kita, teman taklim kita kan? Kita kurus, gitu kan Bun? Jadi yang tahu siapa? Ya taklim yang tahu. Dibalik yuk, kenapa gembrot? Oh iya, soalnya udah libur lama gitu ya dia. Nah gitu, jadi yang jauh malah nggak tahu yang jauh gitu kan Bun. Nah ini bukti bahwa kita adalah saudara, dan di antara kita insya Allah nggak ada salah. Dan yang paling utama, orang pengajian itu ciri khasnya adalah memaafkan temannya sebelum temannya minta maaf. Itu ciri khas orang pengajian. Jadi nggak keras hati, memaafkan sebelum temannya minta maaf, memberikan sebelum temannya meminta. Gitu ya Bu? Menyediakan sebelum temannya meminta. Itu ciri khas orang yang saudara sepengajian. Karena apa? Ya karena nyerapnya ilmunya sama kan Bu? Maaf kata seperguruan, ya kan Bu? Dilarang saling dahului. Seperguruan dilarang saling mendahului, mengerti apa yang dibutuhkan gitu kan ya. Ya contoh gini, ya Allah pertanyaan ujian amat sih, kenapa? Gula ya Jen? Aku gula nih, ya Allah ini aku punya obat ininya gitu Bu ya. Nah jadi sebelum temennya itu minta, sudah menawarkan, aku punya obat gula loh yang ini begini. Ah udah punya itu, oh ya udah kalau gitu. Ini namanya ciri khas pengajian kan Bu. Jadi nggak ada kata-kata apa, umpetin syukur lu gula lu. Gue punya obat yang paling mujarab, gue gak kasih sama dia, mampus dari dia. Nah gitu, itu bukan orang pengajian kan Bun? Bukan. Jadi ciri khas orang satu saudara pengajian adalah sebelum temennya membutuhkan, menawarkan dulu. Kayak obat tadi kan, temennya pusing, flu, langsung tuh, aku punya yang paten bener, coba ini dulu deh. Nah, kalau masalah temennya yang tawarin mau atau tidak, terserah dia kan Bun. Yang penting kita sudah apa? Sudah menawarkan sebelum dia minta, memaafkan sebelum dia minta maaf. Itu ciri khas orang yang nyerap ilmu pengajiannya. Apalagi seguru ilmu fikihnya bukunya kuning sama, ya kan Bun? Hadisnya juga bukunya tipis juga sama, Qurannya juga sama. Gimana Bu Ati? Nggak datang. Tapi nggak sakit ya? Oh, ya bukan nggak kelihatan saja. Ilmu Quran sakit Bu Ati. Ya. Jadi itu Bu itu. Nah maka dari itu saya pribadi juga kalau ada salah saya, terutama saya Bu ya, saya udah pokoknya saya lah yang paling banyak salah karena memang bolong-bolong saya itu yang benar-benar bolong gitu kan ya. Bolong-bolong maksudnya saya itu memang udah pokoknya mohon dimaklum. Mudah-mudahan saya bilang sebulan 2 kali, alhamdulillah saya bisa kesini gitu ya Bun. Jangan sampai sebulan 2 kali dah. Jadi Bu Tuti, Bu Odan juga nggak apa-apa. WA saya dulu sempet nggak masalah Bun. Saya dikejar juga malah seneng saya. Beneran saya seneng malah. Jadi juga nggak bosan kan. Ini bisa nggak? Ya Allah maaf Bun gitu. Nah itu hal yang biasa. Karena apa? Juga kita saling mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri wal asri di waktu asar. Maksud asar itu bukan asar yang kayak sekarang Bun. Maksudnya waktunya udah hampir kita wafat. Menjelang udah menjelang tutup mata, udah menjelang kiamat itu wal asr itu. Udah menjelang kita tua begini nih demi waktu asar. Jadi jangan sampai digunakan waktu untuk yang terbuang demi waktu asar. Demi masa yang udah mulai tua, umur udah mulai
berubah. Dunia juga mulai berubah. Kan gitu Bun. Innal insana lafi inna sesungguhnya al insana manusia lafi khusrin dalam kerugian. Manusia itu semuanya kerugian. Illalladzina kecuali orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati udah iman beramal soleh. Satu yang gak rugi Bun, satu orang itu mau beriman. Berapa rukun iman Bun? 6. Percaya kepada Allah, yakin Allah segala-galanya. Ya kan Bun? Nangis ke Allah, ketawa seneng juga ke Allah, kan gitu Bun. Ngeluh ke Allah, jungkir balik ke Allah. Kalau ke orang belum tentu, kalau ke Allah udah barang tentu Allah yang menolong, kan gitu Bun. Jadi illalladzina amanu beriman sama Allah percaya. Habis Allah mana? Saya kepada Allah. Terus saya kepada malaikat. Malaikat itu yakin bahwa ada malaikat yang menjaga kehidupan kita. Ada yang menulis, ya kan Bun? Ada yang mengawasi. Ada yang nanti akan mencabut nyawa kita. Ada yang tiap hari nemenin kita. Itu harus yakin itu. Harus yakin. Nah gitu kan? Percaya kepada malaikat. Ketiga Bun. Kita belum kitab. Kita punya kitab namanya Al-Quran. Percaya bahwa kita ada panduannya, ada primbonnya. Gak usah cari primbon yang aneh-aneh. Primbonnya adalah Allah, Rasul, malaikat, kitab, terus ya Nabi atau Rasul. Bahwa kita punya panutan namanya Nabi. Nabi kita khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi-Nabi sebelum Muhammad. Kelima, hari akhir. Percaya nanti akan terakhir, ada terminal terakhir, hari kiamat. Terakhir pokok dan qadar. Kalau 6 kita pegang namanya illalladzina amanu sudah selamat. Kecuali orang yang beriman dia tidak akan rugi. Udah beriman wa amilus sholihati iya, atau kita mampu berbuat amal baik. Kalau ibu nggak beriman, nggak beramal soleh, nggak datang hari ini. Ya dong. Kenapa? Dalam rangka ibu mengisi waktu. Coba Bun, wal asri nggak lama lagi kok saya hidup ini diisi aja di rumah rumah, di rumah selonjoran, tiduran makan. Dan itu Bu ya, bangun lagi, tidur lagi, ngapain lagi? Makan lagi. Maaf, buang air lagi, lapar lagi, gitu Bu ya. Nah, udah diisi yang baik. Kenapa? Taklim, kearisan, yang bikin orang sakit, ada yang kematian, ada yang kondangan, ada yang nolong temen, ada yang apapun, pokoknya itu niatnya apa? Wa amilus sholihati, beramal soleh. Tapi hati-hati ya Bun. Kenapa? Kadang-kadang orang berbuat baik itu kadang-kadang nggak terima baik. Ngerti nggak Bun? Kalau musuhnya manusia hatinya bengkok, kita berbuat baik sama orang nih, sama dia, salah aja kan? Kenapa? Karena yang dibaikin hatinya bengkok. Kenapa? Oh nggak setaklim sih kita, nggak seguru, nggak seilmu. Ngomong lagi gitu kan Bu ya? Iya, jadi di bengkok hatinya mau dibaikin kayak apapun juga nggak jadi lurus Bun. Nah makanya yang dibenerin hatinya dulu kan Bu. Jadi hati itu akhirnya dengan hati gak bengkok. Garam terasa asin, gula terasa manis, asam terasa asam, juga terasa asam. Kalau bengkok hatinya Bun, kadang-kadang juga asin dibilang belum kok. Asinnya kuat. Kita bilang kan, enak sedap banget ya, enak acuh. Oh, kalau gitu bukan lidahnya yang nggak sensomplak apa ya? Hatinya yang nggak senang karena yang masak musuh cateringnya, ya kan? Contoh ya kan? Jadi bukan ininya, jadi di sininya rasanya. Jadi kalau hatinya udah bengkok itu ya udah kita berbuat apapun itu kan Bun. Makanya saya bilang hati-hati. Kadang-kadang kita berbuat baik pun juga masih salah, apalagi berbuat tidak baik. Gitu ya Bun.
kayak Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RT, Pak RT, Bu RT itu salah mulu. Jadi RT, jadi Bu RT, kan gitu kan? Pak RT berbuat ini salah, Bu Gono salah, diam di rumah salah, di luar salah lagi, di ganda tuh, gitu. Di rumah aja keluar mulu tuh dia, Pak RT salah mulu deh gue. Begitu budak. Illal ladzina amanu wa 'amilus terakhir wa tawassaw bil haqqi. Nah, saling memberikan input kebaikan. Ya, tadi pun ya, tadi itu memberikan kebaikan. Nah, dengan yang hak, yang baik, dan lagi hati-hati. Wa tawassaw bis sabri, saling memberikan rasa kesabaran, kenyamanan. Jadi saling bagi gitu, bagi rasa, bagi hati, bagi kenyamanan, bagi keindahan. Kalau bikin nggak nyaman ya kita bikin nyaman, kan gitu pun. Nah jadi saling apa itu? Saling mengisi kekurangan masing-masing. Kalau ada orang maaf nih teman kita dicandain nggak bisa, jangan dicandain. Dia orangnya kagak bisa kesenggol gitu kan, nggak bisa disenggol bacok. Kalau dibacok kita juga jadi bahaya kan gitu pun. Oh dia orangnya nggak apa-apa, candain dia kan gitu pun. Ada orang yang nggak bisa disenggol aja dia ngomong canda marah, berantem akhirnya. Nah jadi itulah gunanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi kalau gitu ciri khas orang pengajian itu ya tadi itu kan ya. Jadi tidak usah diminta maaf pun, jadi sudah kita saling memaafkan. Udah, yang kecil kosong, nggak ada. Yang besar kecilin. Kan gitu bun, bukan yang kecil di Besarin. Emang dia, emang parah, mutlak, gila emang tidak kan itu namanya kan yang kecil di. Nama. Gue juga pernah bersama dia masalah. Gue juga. Nah kan, tambah-tambahin terus. Teman pengajian kan bun. Kasian bun. Jangan dibully, jangan digede-gedein itu kan bun. Nah jadi yang saya muliakan, yang kecil dibiarkan, yang gede dikecilin. Kalau kesalahan orang lain, jangan sampai gajah ditepuk mata nggak tampak, semut. Mulut kan, semut kok. Jauh-jauh lihat, emang dia orangnya begitu tuh, pelit banget gitu. Kalau punya apa juga nggak pernah keluar tetangga sebelah. Dianya lebih dari itu, namanya gajah di sini nggak kelihatan. Nauzubillah min. Ya, cukup ya bun, udah besar. Tadi saya mau ke sini ada kampung gitu. Jadi mudah-mudahan bunda-bunda yang ibu ini kita utuh ya, nggak ada yang pergi duluan ya, nggak ada. Alhamdulillah ya bun ya. Habis puasa lebaran utuh kan? Utuh. Allahumma utuh ya Allah. Utuh ya Allah. Ya Allahumma utuh nambah ya. Allahumma nambah ya Allah. Allahumma utuh kagak cuil ya Allah. Nambah Bu Sada. Amin. Nggih nambah Bu alhamdulillah ya. Ya nambah kulit untuk sehat Bu ya. Ganti juga sehat mau buat jam 5 ya Bu ya. Ya semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Pokoknya apapun yang usaha insya Allah yang terbaik. Yang terbaik insya Allah. Kalau ibu pokoknya menerima aja. Kalau nggak cocok nanti dia akan rontok sendiri. Kalau ada yang nggak cocok itu dia akan lurus sendiri. Gimana Bu? Iya Bu. Di dalam sholat itu bun ini sama muka itu kan ya termasuk. Kalau Imam Syafi'i ini masuk ya bu. Kalau Imam Syafi'i masuk, kalau selain Syafi'i ini tidak masuk sampai segini doang, segini bun ya. Tapi maaf kalau sholatnya begini juga nggak bisa karena kan ini kelompok ya kan bun tuh ya kan bun. Nah, jadi ya ibu jangan main tiru-tiru orang seberang sana dulu ya. Orang sono-sono kelihatannya kayaknya sholatnya enak, dia pakai baju aja. Ya mending ibu prepare atau apa namanya jaga-jaga bawa mukena yang tipis gitu loh bun. Kenapa? Nggak masalah. Yang penting ininya jangan kena mukena dulu. Apa ininya bun? Ya. Tapi kalau baju ihram kita harus ini. Kalau Syafi'i iya. Yang Syafi'i iya. Imam Syafi'i ya bun ya. Imam Syafi'i memang iya.
Tapi memang selain Syafi'i tidak. Makanya teman-teman itu yang selain Syafi'i kan mereka hanya pakai sarung tangan kan, hanya pakai kaos kaki, kemudian pakai baju biasa kan. Apalagi Turki itu nggak pakai sarung kaki sama sekali malah. Kakinya kelihatan Turki malah. Dia umroh biasa, tawaf, sa'i itu pakai baju seragam yang warna apa itu warnanya itu, gitu kan. Terus perempuannya kan pakai baju biasa, nggak pakai kaos kaki, itu Turki biasa. Karena dia mazhabnya juga malah bukan Maliki kan. Mereka mazhabnya Hambali. Jadi ya kalau ibu sudah terbiasa pakai Syafi'i, ya sementara pakai Syafi'i gitu. Sementara ya, kecuali nanti tahu dalilnya, ibu pegang sendiri, kemudian pindah mazhab ya nggak masalah. Tapi udah tahu hadis jelasnya gitu loh Bu. Gitu. Saya juga pakai yang putih itu loh Bu, sarung tangan yang putih itu loh Bu. Sekarang semua yayasan berangkat haji atau umrah harus memakai sarung tangan. Iya, pakai kan? Pakai. Tapi waktu saya dulu belum. Oh iya. Kita pakai mukena agak panjang ya. Oh iya, kalau mukena panjang nggak aman itu. Ya, mukena panjang udah aman. Cuma kan kadang-kadang kita main membuka saat makan gitu ya. Kita kan kadang-kadang ada makannya kan Bu. Kadang-kadang kan ada belum tawaf sa'i udah makan dulu kan. Jadi kalau sebelum tahallul Bun, sebelum tahallul nih ya udah niat di ini kot. Belum tahallul ibu makan, ya harus makannya lengkap. Jangan dicopot gitu. Iya betul, bahkan ini juga sama. Nah ibu maaf nih, belum tahallul, ibu dari mikot, terus mau pipis, gitu kan Bun ya. Nanti masuk kamar mandi, jangan dilepas di luar baju-bajunya, di dalam kamar mandi aja, gitu kan ya. Nah keluar udah pakai kembali, karena belum tahallul, kecuali sudah tahallul. Ibu habis niat di mikot, saya niat umroh. Masuk kamar dulu, kamar mandi, kan mau pipis, mau wudu lagi. Berarti kalau gitu ya wudunya kamar mandi aja wudunya. Keluar pakai kaos kaki, udah pakai sarung tangan, baru keluar. Baru tawaf, sa'i, tahallul. Nah kalau orang haji Bun, ya dari mulai tanggal 8 itu. Tanggal 8 kan masuk ke Arafah, pakai baju ihram. Tanggal 9 masih ihram. Ba'da zuhur mulai wukuf, gitu kan? Maghrib masih ke Muzdalifah, jam tengah malam di Muzdalifah, pagi ke Mina, 10 pagi ke Mina, baru lontar jumroh. Jadi tanggal 8, 9, 10. Kalau haji reguler 3 hari nggak boleh lepas sarung tangan. Makanya double sarung tangannya bawa 3, gitu, atau 4. Terus bawa baju putihnya 2. Di Arafah takutnya kita gerah atau lengket, ganti baju tengah malam mandi nggak masalah. Yang penting ya jangan jangan rontok rambut aja, itu kan Bun. Dan jangan pakai sabun wangi. 3 hari loh Bun, tanggal 8, 9, 10 dulu Hijjah setelah lontar jumroh pertama, mula usul Aqobah, langsung cukur rambut, langsung mandi di Mina, udah kayak baju biasa. Besoknya lontar jumroh baju biasa. Itu kalau umroh Bun, apalagi itu kalau haji, apalagi haji umroh juga begitu sampai tahallul. Sampai tahallul baru lepas sarung tangan dan lepas yang lainnya. Gitu Bun. Makanya satu lagi yang saya jelaskan, Iya, kan belum terlalu rajin ngaji ya, karena dulu kerja. Kenapa Allah Allah tuh ada 4 bulan hijriah yang dianggap mulia. Allah muliakan. Nah, seperti Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, sama Rajab. Kenapa Ustaz? Di Al-Quran ada dalilnya Bun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Ada 4 yang Allah muliakan, yang itu Qur'annya ada. 1. Yang kedua, kenapa Allah muliakan itu? Rahasianya. Pertama adalah karena memuliakan tamu Allah pada bulan haji. Ya, Zulhijjah. Sebelum Zulhijjah apa Bu? Zulqa'dah. Kenapa diharamkan juga? Bulan haram. Maksudnya bulan haram peperangan. Haram merangi. Tapi kalau diserang ya kudu pertahankan diri. Nah, berarti kalau gitu Allah melarang peperangan saat bulan Zulhijjah. Kalau Zulqa'dah persiapan Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram. Itu kan bergandengan kan? Itu 3 bulan tuh ya karena menghormati tamu Allah. Rajabnya itu memang banyak kejadian-kejadian pada bulan itu. Semua kejadian yang agung, yang aneh para nabi terjadi pada bulan Rajab, terutama tanggal 27
saat Nabi Isra. Itu diantaranya kenapa bulan itu termasuk Allah muliakan, Allah agungkan, karena peristiwa agung Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Dan Muhammad keterimanya sholat pada tanggal 27 Rajab kan Bu. Nah, di samping Nabi Muhammad, Nabi yang lain juga banyak kejadian Bu di Rajab itu Bunda, bisa dikaji nantinya. Jadi memang semua mensyariatkan bulan-bulan mulia itu ada alasannya yang memang masuk di akal kalau kita kaji. Yang 3 bulan itu adalah memang Allah sengaja mensterilkan. Bayangkan Bu, jangankan mau bulan haji tamunya Gusti Allah, tamunya kita Pak Jokowi aja steril kan? Ya Allah, tamunya itu loh jam 2 siang, ternyata jam 9 pagi udah steril, ya kan Bun? Suruh keluar semua, orang-orang nggak bisa steril pokoknya, semua dia apa Bun? Dia apa dicek semua, ada alatnya, ada apa. Jadi kan Bun ya, steril semuanya. Bang Pak Jokowi tamu, ya kan Bun? Nah jadi itu persiapannya itu. Udah gitu tambah lagi, Pak Jokowi rumahnya nggak boleh sembarangan nih. Nunggu Jokowi begini. Itu dicoba dulu oleh Pak Yampres. Nggak bisa, dia bawa sendiri airnya. Dia bawa pas saya bawa air pribadi. Saya tahunya jangankan Jokowi, saya pernah menerima jadi panitia makanan. Saya Bu, panitia ketua makanannya Pak Jokowi di Istiqlal. Saya pernah, Masya Allah. Saya sakit Bu, saya diikutin sama temannya. Mana Bu gelasnya tuh? Ini Pak. Dia nggak mau air dari kita, air dari dia. Gelasnya dari kita cuma di semuanya steril semuanya. Buahnya juga buah yang bukannya dibuka, buah yang apa? Ditutup. Tapi juga dia pagi, pokoknya dia boleh urusannya deh Bu. Udah semuanya gitu kan ya. Terakhirnya dari piring itu sampel diacak dimakan sama ajudannya. Katakanlah kita bilang ini boleh nggak? Boleh Bu. Tapi ibu ngejauh. Diacak makan satu sama ibu. Gitu semua diberi makan satu, diacak makan satu. Dia nata. Habis itu nata ibu dibuka sama dia, diacak makan satu. Tapi kalau mati lu duluan dah. Saya bilang gitu kan. Emang saya ngasih racun apa? Tidur Bu. Gitu ya ngomong itu disikat begitu. Repotnya minta ampun, Masya Allah. Iya, saya pernah begitu Bu. Ya, jadi seakan-akan jadi begini sampai saya ketua panitia makanan buat Pak Jokowi. Saya Pak, ibu apa? Dia ngomong ini ustazah di Istiqlal. jadi mereka lebih mending lah Istiqlal ustazah. Akhirnya pokoknya saya dideng-deng Bu, bawa kemana-mana, putar pokoknya si anu. Nah jadi itu manusia apa? Jadi tamunya Allah, ya kan Bu? Tamunya Allah jumlahnya dikit ya kan? Mulai datang sekarang Bu ya. Makanya persiapannya 3 bulan, Allah sterilkan bulannya, Allah sucikan bulannya, Allah agungkan bulannya. Gak boleh perang di Mekah Mas kan? Di Madinah gak boleh perang. Artinya kita pun sesama manusia, kalaupun tidak di Mekah gak boleh hadir. Iya, ya. Lebih besar dari itu kan tujuan utama itu ya, tujuan yang paling utama. Nah tujuan lebih dari itu benar Ibu. Secara makro adalah bahwa bulan itulah memang Allah berikan pahalanya besar kalau dia berbuat baik kan gitu Bu. Kenapa? Dimuliakan seluruh amal-amal baik kita. Jadi siapa yang memuliakan bulan sekarang Bu ya, memuliakan bulan-bulan ini juga Allah muliakan juga, termasuk amal-amal ibu. Sodako ibu pada siang hari ini, jangan Bu ya, ya kan? Sodako kudungan, waduh kudungannya semuanya, ya kan? Subhanallah, cakep. Ini kudungannya yang tua nyerep, yang muda juga nyerep ya Bu ya. Iya, muda yang belum ya? Muda belum kudungannya. Udah dikasih tahu Bu. Oh, kasih tahu. Iya. Udah baru, ibu yang lupa ya, ibu baru lupa sama. Itu lagi nyari di mana ya punya saya ya? Kalau mau cari lagi, Masya Allah, Mbak Bira pas kelihatan mana ya? Gitu saya juga pengen pakai posisi sama gitu, kalau dicari. Nah itu yang Bunda ya, para Bunda yang saya muliakan. Ngomong ini bulan-bulan yang Allah muliakan, mari kita tingkatkan amal baik-baik kita agar Allah muliakan pahalanya. Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau itu sedekah, ikhlaskan karena Allah, karena ini bulan baik. Perbanyak zikir, perbanyak wirid, perbanyak sedekah, perbanyak maafin orang, perbanyak bantu orang, perbanyak baca Quran dan lain sebagainya. Perbanyak minta maaf kalau yang punya suami. Kalau yang punya suami, perbanyak doain suaminya liburan sana.
Nah gitu ya Bu ya. Wa ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan bismillahirrahmanirrahim pengajian kita mulai. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa aqlin la yurfa. Allahumma ya Allah la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. Allahumma ya Allah jangan tinggalkan dosa kami setelah kami pulang ke rumah. Kau ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kau hapuskan segala kesalahan kami, kekurangan kami. Yang barangkali ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. 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 Kalau kami ada hal yang memang kurang nyaman di hati, bersihkan hati kami ya Allah dengan amal-amal yang baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Saudara ibu yang pergi haji, sebut namanya. Semoga mabrur, semoga Allah lindungi, semoga Allah sehatkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk anak-anak Bunda, sebut namanya. Semoga pada sehat, hasil cita-cita mereka. Yang rumah tangga semoga tenang rumah tangganya. Yang mau nikah semoga hasil maksud. Yang jomblo semoga dapat jodoh. Yang belum kerja Allah kasih pekerjaan, kasih rezeki yang luas. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang gak ibadah Allah rajinkan ibadahnya. Semoga ibadahnya rajin, nurut sama orang tua, taat pada Allah, kita Rasulnya. Anak yang berbakti pada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin ya Bun. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.